Wakil Bupati Kabupaten Kota Waringin Timur Irawati SPD menyebutkan diketahui bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Kotim diestimasi sekitar 1.243 hingga 2.111 orang yang telah menyalahgunakan narkoba. Kegiatan workshop pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba diikuti puluhan pimpinan perusahaan swasta yang ada di Kota Waringin Timur, bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang bebas narkoba. Irawati menyampaikan, masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan salah satu masalah serius yang terus menyita perhatian. Upaya peran BNN bersama seluruh instansi pemerintah, swasta, pendidikan, dan komponen masyarakat harus terus digerakkan dan diberi ruang untuk menciptakan lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Indonesia dalam kondisi gawat untuk perihal kasus-kasus penyalahgunaan narkoba, sehingga membutuhkan perhatian serta kewaspadaan dari berbagai elemen masyarakat. Untuk menanggulangi serta mencegah peredaran gelap narkoba untuk tidak meluas. Pesatnya, peredaran gelap narkoba di Indonesia salah satunya disebabkan karena kemajuan, pesatnya perkembangan informasi dan serta teknologi transportasi. Perkembangan teknologi tersebut pada akhirnya memunculkan dampak lain, yakni memudahkan masuknya barang berbahaya dan terlarang tersebut ke Indonesia. Dan hal ini merupakan sebuah tantangan bagi aparat, khususnya aparat penegak hukum. Elemen masyarakat agar dapat menanggulangi serta mencegah peredaran narkoba, serta mencegah peredaran gelap narkoba untuk tidak meluas. Pesatnya peredaran gelap narkoba di Indonesia salah satunya disebabkan karena pesatnya kemajuan dan perkembangan informasi serta teknologi transportasi. Perkembangan teknologi tersebut pada akhirnya memunculkan dampak lain, yakni memudahkan masuknya barang berbahaya dan terlarang tersebut ke Indonesia. Dan hal ini merupakan sebuah tantangan bagi aparat, khususnya aparat penegak hukum. Masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan salah satu masalah serius yang terus menyita perhatian. Upaya peran serta seluruh instansi pemerintah, swasta, pendidikan, dan komponen masyarakat harus terus digerakkan dan diberi ruang untuk menciptakan lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Strategis dalam mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba sebagai fasilitator antar pemangku kepentingan. Penanganan permasalahan narkoba di daerah dapat diarahkan pada upaya peningkatan kemampuan antisipasi, adaptasi, dan mitigasi terhadap berbagai ancaman kejahatan narkoba yang dapat diintegrasikan dengan agenda perwujudan kota berkelanjutan sesuai dengan visi nasional pembangunan kota berkelanjutan dan berdaya saing pada tahun 2045. Upaya pengayaan orientasi visi pembangunan kota berkelanjutan dan berdaya saing pada tahun 2045 untuk mewujudkan kondisi atau status kota yang tanggap terhadap berbagai potensi ancaman penyalahgunaan narkoba dapat menjadi salah satu dimensi yang relevan dalam pembangunan daerah. Ruang lingkup kabupaten atau kota tanggap ancaman narkoba mencakup aspek manusia, infrastruktur, manajemen, kelembagaan, dan kebijakan daerah yang secara keseluruhan merupakan bagian inti atau substansi dari arah pembangunan kota. Peran pemerintah daerah diharapkan mampu mengolaborasi dan memobilisasi sumber daya yang dimiliki seluruh komponen di daerah, baik kalangan pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat. Hal itu diharapkan dapat memperkuat kemampuan daerah dalam mengantisipasi, mengadaptasi, dan memitigasi ancaman dan gangguan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Regulasi di tingkat provinsi telah disahkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Perpusur Narkotika, dan pemerintah kabupaten dan DPD Kabupaten Kota Timur telah mengesahkan Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Perda ini dibuat sebagai upaya untuk melaksanakan pencegahan dan pemberantasan narkoba agar dapat terlaksana secara sistematis
terstruktur, efektif, dan efisien. Dengan adanya Perda ini juga dapat menjadi bahan rujukan bagi para pemangku kepentingan dalam melaksanakan program P4GN. Selanjutnya diharapkan dunia usaha atau perusahaan-perusahaan juga dapat menerbitkan regulasi-regulasi terkait dengan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika di lingkungan masing-masing. Dan alhamdulillah kita bersyukur untuk peredaran gelap narkotika ini didukung oleh GAPKI, Bapak Kepala BNNP. Kita sudah komitmen bersama bagaimana kita untuk bisa menanggulangi narkoba sampai ke tingkat perusahaan-perusahaan. Dan apabila nanti juga mungkin melalui GAPKI, apabila ingin melakukan workshop di perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar Kabupaten Kuala Timur, silakan kita bersama-sama, kita siap untuk turun ke lapangan untuk melakukan sosialisasi maupun melakukan tes urin kepada para pekerjanya, Bapak. Karena kan Bapak tidak mungkin membawa para pekerja ke sini, tapi kita yang siap untuk kerjasama bagaimana kita bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk menanggulangi peredaran dan pemakaian narkoba di Kabupaten Kota Waringin Timur. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Ayu Budianto, Sampit TV mengabarkan.